janji Allah pasti terrealisasi. Fit Taurat kata Allah, wal Injil wal Quran. غرباء 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 Agar mereka mendapatkan surga. Agar mereka mendapatkan surga. Bagaimana syira? Baik bersama Allah, yuqatiluna fi sabilillah. Perdagangan bersama Allah itu berperang di jalan Allah, fayaktuluna wa yuktalun. Mereka membunuh atau mereka terbunuh. Wa'dan 'alaihi haqqan. Janji Allah pasti terrealisasi. Fit Taurat kata Allah, wal Injil wal Quran. Ini terdapat dalam Taurat, terdapat di dalam Injil, terdapat juga dalam Al-Quran. Subhanallah. Jadi Allah menawarkan kepada kita surga bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam surat yang lain, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang beriman, maukah kalian aku tunjukkan perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Apa kata Allah? Tu'minuna billah. Yang pertama, engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama beriman. Oleh karena itu adanya jihad agar kaum muslimin, agar orang-orang ada di muka bumi ini semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang menciptakan alam semesta, zat yang memelihara alam semesta. Dia menciptakan alam semesta, dia memeliharanya, dia yang paling berhak untuk disembah. Bukan tikus, bukan kerbau, bukan sapi, bukan monyet, bukan. Semua makhluk tidak boleh disembah. Yang disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa satu, dia saja yang harus disembah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami mengutus seluruh nabi, rasul semuanya, 124.000 nabi dan rasul ada di dalamnya. Ya semuanya agar menyerukan sembah Allah semata. Sembah Allah semata hanya ada di agama Islam yang khullas, yang benar-benar mengajarkan tauhid, yang hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini batilnya agama yang yang mengatakan semua agama sama. Ini kebatilan yang batil. Tidak ada ajaran Islam yang mengatakan semua agama sama. Agama yang diterima Allah hanyalah Islam. Waman yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan banyak sekali dalil-dalil di dalam Al-Qur'an, sangat-sangat banyak. Dalam hadis ribuan tentang keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang diriwayatkan oleh sahabat Miqdam ibn Ma'di, yang disahihkan oleh Syekh Albani di dalam kitab Takhrij Mishkah al-Masabi. Kata beliau, lisyahid inda Allah sittu khisal. Bagi orang-orang yang mati syahid, orang yang mati syahid, subhanallah, mendapatkan 6 kriteria, mendapatkan 6 keutamaan. Subhanallah. Yang pertama kata Nabi SAW, yufar lahu fi awwali daf'atin. Yang pertama kali keutamaannya diampunkan seluruh dosanya di awal tetesan darah yang mengenai dirinya. Subhanallah. Mungkin orang-orang melihat orang yang mati syahid itu, dia merasa kesakitan tatkala dia dipenggal, ditusuk, diapa seterusnya. Padahal kata Nabi SAW, mereka tidaklah mendapati apa yang mereka rasakan, melainkan bagaikan masil qursah. Masil qarsah. Bagaikan disengat semut, bagaikan digigit tawon, itu yang mereka rasakan. Oleh karena kita melihat sebagian orang, subhanallah, mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaan seperti itu. Mereka mati tertembak, mereka mati tertusuk, tapi mereka tersenyum. Pernah lihat? Tersenyum mereka. Subhanallah. Kita melihatnya luka besar dan seterusnya.
Bahkan banyak riwayat-riwayat mereka di tatkala sakaratul maut, apa yang kau dapatkan? Saya mencium bau syurga dan seterusnya. Subhanallah. Ya, medan perang. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi melihatnya takut. Melihatnya ngeri. Ya. Terkadang kita melihat sesuatu yang kita takuti, yang kita tidak mau, itu lebih baik bagi kita. Jihad Allah katakan asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Sejadi engkau tidak suka jihad, tapi itu lebih baik buat dirimu. Berjihad, meninggal masuk surga. Ya, kalau ada seorang sahabat, ya, dia bertanya kepada Nabi SAW, ya, di mana kedudukan dia jika dia mati, ya, atau kapan jarak dia dengan surga itu seberapa jauh jaraknya? Ya, jarak engkau dengan surga yaitu engkau berperang mati. Lalu kurma-kurma yang ada di tangannya langsung dia buang semuanya. Kalau saya ini sibuk makan kurma lama hidup ini, dia buang kurma itu, dia terjang musuh meninggal. Kata Nabi dia di surga. Subhanallah. Ya, ada lagi di zaman Nabi SAW seorang ibu, ya, mendatangi Nabi SAW di perang Badar. Di perang Badar, usai perang Badar, anaknya tidak datang, meninggal dunia. Dikabarkan meninggalnya sebelum peperangan terjadi. Ya, itu sahabat yang bernama Harithah. Ya. Kata ibunya, wahai Rasulullah, wahai Nabiullah, di mana anakku? Kalau dia di surga, selesai urusan. Ya. Kalau dia selain itu, maka aku akan bersabar. Lalu Nabi mengatakan, sesungguhnya ya anakmu Harithah di surga Firdausil A'la. Senang ibunya. Seperti itu mereka. Ada lagi sahabi yang bernama Khansa, anaknya semuanya meninggal di jalan Allah, tidak ada sedih sedikit pun pada dirinya. Karena tujuan kita adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa diraih cepat, kenapa tidak? Kenapa mau nunggu lama? Apalagi langsung mendapatkan surga tinggi, yaitu Firdaus al-A'la. Ya, surga yang paling tinggi itu surga Firdaus. Kalau kita mendengar hadis bahwasanya surga yang paling rendah seorang mendapatkan 10 kali lipat dunia, wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu. 10 lagi, 10 lagi, 10 lagi, 10, 50 kali lipat. Bagaimana surga Firdaus yang paling tinggi di bawah Arsyur Rahman. Dan itu didapati dengan kita berjihad di jalan Allah, atau kita berniat ingin mati di medan perang walaupun tidak sampai. Dan kita tidak akan berniat seperti itu sampai kita benar-benar mempelajarinya, mengerti. Ya, mengerti benar-benar ini, ya, syariat Allah dan keutamaannya begini, dan tidak serampangan. Banyak serampangan. Daripada aku ini hidup mah ini mending melok jihad baik. Duit buntu, berangkat dia ke Suriah. Daripada mati mati kelaparan mending jihad. Tidak benar. Yang jihad harus benar-benar didasari ya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ingin agar kalimat Allah tegak di muka bumi. Ya. Dan kita diwajibkan berjihad. Apalagi itu langsung dipimpin oleh seorang pemimpin. Langsung kita mengikuti apa yang diseru oleh pemimpin. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, wa yara maq'adahu minal jannah. Dia melihat langsung tempatnya. Tempat dia kaplingan di surga, dia langsung lihat. Tak kala dia meninggal dunia, tak kala mati syahid. Orang yang mati syahid dia tidak mati. Allah katakan jangan kalian menyangka orang yang mati syahid itu amwatan, mati, bal ahya, kata Allah. Bahkan mereka hidup di sisi Allah. Mereka ruh-ruh mereka berada di dalam tembolok-tembolok burung, dibawa oleh burung ke surga kemanapun mereka ingin. Bahkan mereka memiliki tempat di bawah Arsyur Rahman. Ya. Kan Allah bertanya kepada mereka apa yang mereka inginkan. Mereka menginginkan apa? Mereka ingin dihidupkan Allah, kemudian mati syahid lagi, dihidupkan kemudian mati syahid. Itu mereka. Kalau setiap kita seperti ini keadaannya, Islam akan tersebar di mana-mana. Ya. Semuanya berat, memberikan nyawa berat, memberikan harta berat. Oleh karena itu Allah janjikan surga bagi orang yang memberikan dirinya dan hartanya. Dua ini adalah ya nikmat yang paling besar yang dipinta oleh Allah dan berat rasanya untuk memberikannya. Nikmat jiwa, kalau dipanggil jihad berat sekali untuk jihad.
Tak kala nikmat itu dipinta berupa uang, dipinta berupa harta, dipinta untuk dikubur pun berat. Oleh karena Allah membeli dua itu, jiwa kita dan harta kita. Ya. Kemudian kata Nabi, wa yujaru min adzabil qabr, dan dia dilindungi Allah dari azab kubur, dia tidak merasakan azab kubur. Ya, cukup kilatan pedang yang menebas dirinya. Ya, tidak dia mendapatkan azab kubur. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yu'man min al-faza'il akbar. Dia dilindungi, diberikan keamanan dari kengerian yang besar. Kalau orang ketakutan semua terjadi hari kiamat. Kalau orang ketakutan semua, kalau ditiupkan trompet hancurnya dunia. Ya. Kalau seorang merasakan ngerinya dihisap oleh Allah Azza wa Jalla, dia merasa aman. Tidak ada rasa takut bagi dia karena dia telah mati di medan perang, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yudha ala ra'sihi tajul wiqar, diletakkan di atas kepalanya mahkota kemuliaan. Mahkota kemuliaan, dikasih mahkota. Alangkah indahnya mahkota itu. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-yaquta minha khairun min fiha. Yang mahkota itu dari yakut, dari batu mulia, yang lebih baik dari dunia seisinya. Kemudian yang terakhir kata Nabi, wa yuzawwaju thintaini wa sab'ina zawjatan minal huril 'ain, dan dia dinikahkan kepada 72 dari bidadari yang bermata jeli. Satu bidadari saja, subhanallah. Ya, kalau ada bidadari dari surga melihat ke muka bumi ini, dari surga sangat jauh, wangi semua muka bumi ini, dia mendapatkan 72 bidadari. Ya, orang-orang yang susah, dia mendapatkan istri banyak, maka dia niat jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Dihalangi oleh istrinya di muka bumi, niat jihad, sehingga engkau akan mendapatkan 72 bidadari yang sangat-sangat indah, lebih indah dari batu mutiara. Azim. Dan ini yang kita inginkan. Ya, yang ini yang kita inginkan. Makanya niat sangat penting. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu dinilai tergantung niatnya. Kalau kita niat benar-benar ikhlas karena Allah, maka kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, hadisnya kata Al-Imam Albani, isnaduhu sahih. Isnadnya sahih. Ya.